Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Jarod Pratama, absen 9, saya kelas A, program studi perbankan syariah. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Al-Haq Tasawuf, Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya sayangi. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama saja dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Atiyah Al-Barasi yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Demarimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Menurut sebagian ahli akhlak, tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini, bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Selanjutnya ada 3 aliran yang mempengaruhi faktor pembentukan akhlak. 1. Aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut aliran empirisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pendidikan dan pembinaan yang diberikan. Yang ketiga, ada aliran konvergensi. Pada aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dimuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yang dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan manusia dari sejak lahir. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang membentuk akhlak atau moral. Di antaranya, yang pertama, 1. Insting atau naluri, yakni kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks, tidak dipelajari, muncul begitu saja dari kelahiran seseorang, dan diperoleh oleh turun-temurun. Yang kedua, kebiasaan atau adat istiadat. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani,
Karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan, misalnya makan, minum, mandi, dan cara berpakaian itu merupakan kebiasaan yang sering kita ulangi setiap hari. Yang ketiga, keturunan. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya, ada yang sifatnya dan tidak langsung, artinya langsung terhadap anaknya dan langsung terhadap anaknya. Sebagai contoh, ayah teman saya adalah seorang tentara, tapi teman saya bukan seorang pemberani seperti ayahnya yang jadi tentara. Maka sifat seperti ini bisa saja turun kepada cucu-cucunya nanti. 4. Kemauan. Kemauan keras seseorang adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kemauan keras inilah yang menggerakkan manusia berbuat sungguh-sungguh. Misalnya, saya belajar dari sore hingga larut malam berkat kemauan keras. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan adalah suatu yang melingkupi satu tubuh, misalnya lingkungan pergaulan yang mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku seseorang. 2. Pengaruh keluarga. Keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap dan cara berbuat dan pemikirannya di masa depan. Dengan kata keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh akhlak yang sangat baik. 3. Pengaruh sekolah. Beberapa bentuk dasar pendidikan seperti pembentukan sikap dan kebiasaan belajar atau kerja kelompok, dan belajar menghormati orang lain. Yang terakhir, yang keempat, pendidikan masyarakat. Ragam pendidikan yang dialami oleh seseorang dalam masyarakat banyak sekali, yang meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, sikap, dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Contohnya, kita harus bisa menghormati dan menghargai tetangga dan saling membantu tetangga yang kesusahan. Sekian penjelasan dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.